ya? Iya, mending di rumah tiduran. Mending tiduran di rumah. Manufacturing kalau itu gue nggak ngerti, gue nggak main tuh. HR juga ada, bahkan bikin website tanpa coding. Wah itu helpful banget. Iya. Dulu gue belajar HTML bro. Lu sempat ngalamin era itu gak? Ada apa? Gila. Namanya kelas komputer kan? Kelas komputer? Iya, jadi waktu sekolah ada khusus sesi namanya kelas komputer. Oh. Belajar gitu /HTML. Iya, gue belajar itu dulu buat bikin blog. Iya. Bahkan nggak diajarin di sekolah kalau itu. Oh. Itu dari teman ke teman aja saling belajar satu Iya, sama itu lain. pokoknya zaman dimana kalau lu udah bosen HTML, lu main Pikachu volleyball. Lu tahu gak game Pikachu volleyball? Gak tahu. Gak tahu. Game Legend yang di Pikachu sama Pikachu sundul-sundulan main volley. Oh, Gak tahu gue. Dulu terkenal Tahun banget berapa itu? gua. Main sweeper. Sweeper tahu. itu lebih tua. Itu lebih tua lagi. Itu tua banget. Angkatan soliter. Gue zaman soliter gitu. Nah, kalau lo kesulitan bisnis itu dengan tools ya, yang lo merasa bahwa seandainya gue bisa ngulang waktu tuh tadi ada soal pencatatan database klien tadi. Pasti. Kalau soal HR apa persoalan? Kayak tadi lo bilang kan lo awalnya kan bingung. Kalau HR ini sebetulnya baru akan bermasalah untuk bisnis yang udah mulai 6 bulan atau setahun dan ternyata ada potensi berkembang. Oke. Karena jujur, kalau kita masih baru mulai dan kita hire orang HR, kerjaan orang HR itu cuma transfer gaji. Ya, betul. Belum ada KPI, belum ada track absence, belum ada track on time, belum ada track macem-macem belum. Karena namanya setahun, namanya fokus bisnis setahun itu cuman gimana caranya supaya revenue-nya dan cash-nya gede. Ya karena masih survival kali ya. Survival. Maka menurut gue tahun pertama yang paling penting itu harus ngerti gimananya lu tahu supaya bisnis lu tuh sehat atau enggak. Oke. Dari pencatatan itu. Yang kedua, inventory. Oke. Yang ketiga, mungkin ini mirip ke pencatatan tadi, lu tuh harus ngerti piutang. Orang tuh selalu ngomong kayak, ini bisnis gue dapet klien gede nih, gue dapet project gede. Project sama klien gede itu selalu bermain tempo. Iya. Kalau lu tidak punya clear pencatatan tempo payment, real cash flow lu sisa berapa, lu bisa salah menilai bisnis lu sendiri. Bener. Kadang revenue sama cash flow tuh dua hal yang beda. Beda. Orang mikir kayak dia dapat deal 1M aja dalam kepala gue punya 1M. Iya. Lu gak punya 1M. Lu punya 1M ketika sudah dibayar 1M gitu. Sorry kan. tuh saya banget. Perusahaan startup kalau mau minta funding pakai revenue, bukan pakai cash flow. Oke. Setiap kali kasus yang dicek apa? Cash flow. Iya. Berarti lo memang dari awal investor lo hanya partner lo yang di awal ini yang bapaknya kaya ini. Itu hitungannya bukan investor dong. Kan gue Malah chip in, dia partner. chip in, partner. Oh.